Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramdhani dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 25 Universitas Muhammadiyah Bandung. Izinkan saya mewawancara Bapak Irnati Putra untuk kegiatan proyek dari mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyahan. Baik, pertanyaan nomor 1, bagaimana dukungan keluarga tentang ide, pengembangan, dan penguatan pada usaha yang ditekuni? Ya, kalau dukungan keluarga sih sebetulnya memang alhamdulillah cukup baik. Baiknya itu adalah terutama support doa dan support dari kedua orang tua gitu, dari ibu terutama, dan juga istri ya, yang mendoakan supaya bisnis ini mendapatkan keberkahan lah di dalam setiap apa yang dilakukan dalam semua urusan pekerjaan atau proyek-proyek gitu. Baik, berarti ada pemahaman nilai-nilai Islami yang dikenalkan oleh keluarga pada usaha yang ditekuni? Ya pastilah ya, karena bisnis itu bukan hanya sebatas untung atau rugi, atau bukan sebatas uang, tapi bisnis itu adalah sebetulnya spiritual gitu. Nah, kenapa spiritual? Karena bisnis itu tadi bukan hanya sekedar menyangkut untung dan rugi, tapi bisnis itu adalah surga dan neraka. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan usaha ini harus atau diawali dengan niat yang baik, dan juga harus terdapat nilai-nilai Islami, terutama di akad-akad yang jelas dalam bermuamalah gitu. Oke, dan bagaimana awal mula Anda mengembangkan ide usaha yang sedang Anda tekuni saat ini? Ya, dulunya sih memang mengawalinya dari dari perjalanan pengalaman yang dulu saya lakukan dalam pengalaman yang memang sudah lama ditekuni, dan dari situlah mulai berpikir saya untuk tidak harus selalu menjadi pekerja, tapi juga saya harus bisa mandiri. Mandirinya itu adalah tidak bergantung kepada perusahaan, tapi juga mandiri secara finansial, dan juga bisa membawa kebermanfaatan untuk orang lain. Salah satunya ya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, begitu Kak. Dari awal mengembangkan ide usaha ini pasti ada peluang dan dalam mengembangkan usaha ini. Bagaimana Anda melihat peluang dalam mengembangkan usaha yang Anda tekuni? Ya, sejujurnya sih memang peluangnya itu di Indonesia cukup besar gitu, karena memang usaha yang saya kembangkan ini adalah usaha yang memang dari segi segmentasi market di Indonesia itu cukup besar. Mayoritas kan penduduk Indonesia itu 85% itu adalah Muslim, dan terbesar 50%-nya itu adalah wanita. Dan produk yang memang produk yang kita jual dan juga produk yang kita tawarkan itu memang dipergunakan atau dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia umumnya, dan khususnya untuk perempuan
gitu, terutama ya memang sehari-hari hijab yang memang kebutuhan perempuan sesuai dengan kaidah syar'inya umat muslim ya, gitu, agama Islam. Nah, setelah peluang, adakah usaha yang Anda tekuni memiliki networking yang kuat untuk dalam memotivasi atau memberikan trainer kepada klien? Ya, memang kalau di dunia bisnis diharapkan memang perlunya atau networking yang cukup luas gitu kan. Karena bisnis itu, project itu dimulai dari network atau memang jaringan-jaringan yang sebelumnya juga saya tekuni juga di dalam pekerjaan sebelumnya atau di perusahaan yang memang sebelumnya saya jalanin. Jadi otomatis mereka banyaknya mengenal saya itu dari mulut ke mulut gitu, sehingga terjadilah pengembangan usaha ya gitu. Dan juga selain itu juga memang saya juga berdasarkan pengalaman, saya juga ikut mengembangkan, ikut berpartisipasi memberikan arahan, suggest kepada klien-klien yang memang juga saya develop gitu. Dan bagaimana riwayat pendidikan Anda? Adakah keterhubungan dengan usaha yang saat ini ditekuni? Ya, secara garis besar memang alhamdulillah apa yang saya lakukan saat ini memang berhubungan dengan pendidikan ya gitu. Baik itu dulunya memang saya di bahasa Inggris di Unpad D3 dan juga di ilmu komunikasi Vkom Unpad. Di situ saya masuk di jurusan Public Relation dan itu sangat berhubungan dengan apa yang memang dilakukan saat ini, terutama bagaimana bisnis itu dikembangkan, bagaimana cara bisnis itu bisa lebih berkembang dengan cara-cara yang memperkenalkan sebuah brand atau dengan melakukan aktivitas-aktivitas branding ya di offline maupun di online gitu. Ya secara otomatis itu juga berkaitan ya dengan pengalaman, berkaitan dari teori yang didapat di kampus dengan praktek di lapangan gitu. Selain S2 dan gelar pendidikan non formal lainnya, apakah ada keilmuan yang akan dilanjutkan untuk sesuai dengan usaha yang akan sedang ditekuni? Ya, untuk saat ini sih saya belum ada rencana ya untuk melakukan kuliah S2, S3 gitu ya. Kalau menurut saya sih di dalam bis itu ya mungkin pendidikan memang menunjang gitu ya. Tapi mungkin saat ini saya belum ada kepikiran untuk melanjutkan kuliah. Namun saya tetap belajar itu mungkin tidak harus di kampus, di perkuliahan, tapi juga saya banyak belajar di beberapa media, baik itu YouTube atau training atau seminar-seminar yang memang dilakukan oleh mentor-mentor yang memang dia cukup berpengalaman. Nah itu salah satu bentuk mengupgrade bisnis, keilmuan dan juga praktek-praktek di lapangan untuk juga menunjang bis ini terus tumbuh dan berkembang. Gitu. Dan ada terkaitannya juga, bagaimana Anda mengintegrasikan keilmuan dengan nilai-nilai Islami dalam usaha yang Anda tekuni?
Oh iya jelas. Jadi gini, dalam bisnis itu memang tadi disampaikan. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga sebenarnya bisnis ini bisa membawa keberkahan ya. Nah keberkahan itu pastinya dalam bisnis itu perlunya apa namanya perlu ada kaidah-kaidah yang memang sesuai dengan syariat yang memang agama perlu lakukan. Salah satunya dalam bisnis itu kita butuh ya kita dalam bisnis itu perlunya akan yang sesuai dengan syar'i. Salah satunya mungkin kita tidak menggunakan pendanaan yang sifatnya ribawi, itu satu. Yang keduanya kita harus tidak menzolimi klien-klien atau vendor-vendor yang memang berkaitan dengan usaha kita. Dan biasanya kalau ingin kita berkembang ya salah satunya juga ya kebermanfaatan bis ini dengan cara kita menyisihkan profit yang memang kita dapat itu kita sedekahkan juga kepada orang-orang terdekat, keluarga, tentunya orang tua, keluarga, terus anak yatim dan juga lingkungan sekitar kita gitu. Baik, setelah itu apakah CV Anda ini mendapatkan beberapa prestasi dari pemerintah maupun dari swasta? Sejujurnya sih saya saat ini belum dapat prestasi atau apresiasi dari pemerintah. Namun di dalam perjalanan memang ada saja yang memberikan event di dalam event-event tertentu ada mendapatkan apresiasi yang secara personal ya gitu, memberikan karena salah satunya memberikan panduan atau bimbingan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ingin tumbuh gitu. Hanya sebatas itu gitu, tapi bukan yang yang besar atau global lah, belum sampai ke arah sana gitu. Dan kalau di saya tidak berharap mendapatkan apapun, tapi sebetulnya bagaimana saya bisa memberikan manfaat terhadap pengusaha atau pebisnis yang ingin berkembang gitu, dan tidak perlu juga mendapatkan apresiasi gitu. Yang terpenting apa yang saya lakukan, ilmu saya yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk para UKM atau pebisnis yang ingin tumbuh. Nah, cara Anda untuk mengangkat usaha Anda dengan brand yang sesuai dengan CV ini bagaimana? Ya salah satunya memang memberikan yang terbaik sih, memberikan kontribusi kepada pengusaha yang ingin tumbuh. Nah ketika mereka itu kita bantu dan mereka tumbuh, mereka pastinya akan memberikan rekomendasi kepada saya atau perusahaan saya yang pegang. Nah kebanyakan memang dari klien-klien yang saya dapatkan itu kebanyakan itu adalah hasil dari rekomendasi rekan-rekan kerja, partner kerja atau klien-klien yang memang sebelumnya pernah dikelola. Nah itu yang membuat bisnis saya itu ya alhamdulillah mesti berjalan sampai sekarang. Ya mungkin saat ini dengan mouth to mouth gitu ya, dari rekomendasi rekan-rekan kerja atau klien-klien yang berjalan, ya alhamdulillah sih saat ini cukup padat
gitu. Itu juga sangat mengambil waktu yang cukup padat lah. Sudah berapa lama juga CV ini dikembangkan? Sebetulnya kalau sudah berjalan, CV ini sebetulnya baru 2 tahun berjalan gitu. Namun secara legal baru 2 tahun, tapi kalau untuk bisnisnya sendiri itu sudah 6 lah mungkin ya, 6 tahun berjalan gitu. Namun karena seiring dengan waktu juga perkembangan zaman bahwa legalitas itu penting dan itu dibutuhkan untuk klien-klien yang memang skalanya cukup besar, maka baru 2 tahun inilah kami membuat satu legalitas ya yang dibutuhkan juga untuk pengembangan usaha juga sebetulnya itu. Oke, usaha Bapak ini kan sesuai dengan NIB. Bagaimana orang bisa mengenal brand ini sesuai usaha yang ditekuni? Ya, cara mengenalkan ke brand ini ke halayak ramai itu memang kalau di yang saya lakukan itu memang kebanyakan membuat banyak relasi-relasi yang memang saya bentuk dari sebelumnya saya di perusahaan saya bekerja sebelumnya. Nah, dari situ saya membangun banyak hubungan baik lah ya dengan mereka, sehingga terkait dengan bisnisnya itu, sehingga itu menunjang ke dalam bisnis yang saya tekuni saat ini. Nah ini dari situ juga mereka atau klien-klien saya ini juga banyak merekomendasikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan jasa atau produk yang memang saya buat ya gitu. Salah satunya mungkin itu. Apa Bapak juga membuat media sosial? Kan sekarang zamannya media sosial. Ya. Apakah dari perusahaan ada membuat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain? Ya, saat ini memang untuk melakukan personal branding ya di media sosial. Saat ini saya belum melakukan hal itu karena mungkin dari segi waktu dan perlu orang yang memang profesional ya untuk melakukan itu. Saya sendiri belum masuk ke situ untuk melakukan personal branding. Hanya mungkin untuk beberapa portofolio yang memang saya punya itu tetap saya saya cantumkan ke dalam background saya di beberapa media sosial, terutama ya Instagram ataupun LinkedIn yang memang saat ini banyak orang mengarah ke sana gitu untuk melakukan personal branding tertentu khususnya sih sebetulnya saya belum masuk ke situ. Namun ketika masuk ke media sosial atau media lainnya khususnya saya belum. Oke, bagaimana juga Anda mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam menjalani usaha yang ditekuni? Nilai-nilai Islami ya salah satunya yang tadi saya sampaikan sih sebetulnya gitu ya, dalam hal-hal yang menyangkut bisnis itu atau keseharian dalam berbisnis atau berusaha dalam satu perusahaan itu tetap kita mengimplementasikan juga nilai Islami yang mungkin salah satunya salat tepat waktu, dan untuk laki-laki sholat di masjid. Jadi pekerjaan itu adalah
bukan menjadi nomor satu di dalam perusahaan, tapi nilai-nilai ibadah yang memang seharusnya dilakukan itu adalah nomor satu. Jadi yang kita sebetulnya menunggu jam waktu sholat salah satunya ya, gitu. Dan juga bukan hanya itu, tapi juga memang cara-cara kita berbisnis, bermuamalah atau akad-akad, adab-adab itu juga harus di dalam perusahaan itu kita kembangkan atau kita lakukan gitu. Bukan semata-mata ya bisnis itu uang gitu. Oke, baik. Inovasi apa yang dikembangkan atau yang ditonjolkan dalam kegiatan eksternal CV ini, baik event pemerintah maupun swasta? Ya, sebetulnya kegiatan eksternal untuk pengembangan bis ini sebetulnya kita sering juga ngikutin beberapa pameran-pameran gitu ya. Baik itu yang memang disupport oleh pemerintah maupun yang swasta gitu, untuk event-event yang memang berhubungan juga dengan bis ini gitu ya. Salah satunya juga kita mengenalkan produk-produk yang memang tidak orang lain atau brand lain tidak dilakukan gitu, seperti itu. Dan bagaimana juga supaya brand ini tetap dikenal oleh pada event swasta maupun pemerintah? Ya, yang pastinya kita mesti tetap konsisten lah, melakukan aktivitas-aktivitas branding perusahaan kita, produk kita, dan juga terutama saya pribadi. Dan itu juga perlu menunjang produk kita ya atau brand kita supaya tetap bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan ini juga menyangkut juga kepercayaan publik terhadap atau customer, klien terhadap produk atau brand kita. Oke, untuk networking kita udah berbicara juga di awal. Apakah networking Bapak sendiri sudah masuk nasional atau internasional, baik CV atau Bapak sendiri? Ya, kalau untuk nasional, insya Allah untuk di kategori di produk yang saya lakukan, yang saya geluti sekarang ini, insya Allah karena sudah hampir 20 tahun lebih saya bergerak di bidang ini, jadi secara otomatis ya insya Allah mudah-mudahan jaringan saya di nasional cukup baik. Tetapi untuk di internasional mungkin belum besar lah ya gitu. Namun di beberapa brand yang saat ini sedang sedang berkembang, salah satunya itu juga salah satunya saya ikut berkontribusi lah gitu, memberikan suggest untuk mereka sebelum mereka ingin mengembangkan bisnisnya ini di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa brand luar yang ingin juga mengembangkan bisnisnya di Indonesia, sehingga mereka mencari atau meriset ya terlebih dahulu produk yang akan di launching maupun market di kita seperti apa. Terutama juga saya masuk ke dalam jaringan internasional melalui agentnya dari GLG itu yang memang berada di Amerika. Jadi saya bagian dari member tersebut. Jadi jikalau memang ada beberapa brand yang ingin membuat riset atau melakukan wawancara untuk launching di Indonesia, ya mungkin saya salah satu
untuk kategori brand fashion itu saya masuk ke dalam daftar listnya di mereka. Jadi rata-rata ada beberapa brand yang ingin masuk kita untuk melakukan wawancara, riset. Biasanya saya di diwawancara ya, menjadi salah satu bagian untuk melakukan memberikan masukan atau saran buat mereka. Baik, dari usaha yang sedang Anda tekuni sekarang ini, Ya. adakah zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh Bapak sendiri sebagai owner dan disalurkan kemana? Badan Laz atau penerima manfaat? Ya, alhamdulillah sih zakat yang saya salurkan saat ini saya berikan langsung kepada penerima zakat gitu. Karena secara nilai mungkin belum terlalu besar dan itu mungkin saya lakukan kepada baru ya mulai kepada lingkungan yang terdekat terlebih dahulu gitu ya, tadi keluarga terdekat, sepupu, saudara, tetangga, mungkin nilainya belum terlalu besar sehingga belum waktunya saya memberikan kepada lembaga-lembaga amal zakat ya yang profesional gitu, mungkin masih bisa dihandle ya saya sendiri gitu. Nah, adakah juga pemberian sumbangan atau produk yang ditekuni usaha Bapak kepada daerah terpencil atau terbelakang atau tertinggal? Ya, kalau sumbangan caloh lah, kita memberikan santunan atau bukan hanya produk lah ya, tapi juga ilmu lah ya, ilmu yang saya punya, saya coba berikan juga kepada orang-orang yang memang ingin berkembang gitu. Terutama ya kalau secara keilmuan saya berikan kepada brand-brand owner yang di daerah-daerah, terutama di luar pulau sih sebetulnya gitu ya, yang mereka ingin berkembang seperti banyaknya brand-brand yang ada di luar Jawa, karena di luar pulau itu keterbatasan keilmuan atau keterbatasan sumber daya, bahan baku juga terbatas, jadi mereka perlu banyak dibimbing lah. Nah mungkin terutama daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang sering saya berikan manfaat lah ya dari ilmu yang saya punya, supaya mereka juga meskipun mereka berada di luar pulau, tapi mereka juga bisa berkembang seperti layaknya di Pulau Jawa gitu. Dan ya mungkin itu ya sih tahu untuk produk ya pastinya saya lakukan untuk warga sekitar lah gitu, minimum warga sekitar terlebih dahulu, atau mungkin ada kejadian-kejadian bencana alam. Nah mungkin saya sedikit membantu lah gitu ya, sedikit membantu mereka yang memang mereka butuhkan. Baik, pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk waktu yang sudah Anda luangkan untuk wawancara kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih juga. Semoga apa yang Safira lakukan ini juga bisa bermanfaat. Apa yang tadi saya sampaikan gitu ya, bisa bermanfaat buat saya pribadi tentunya, dan juga buat Safira dan juga teman-teman lainnya gitu ya. Ya mudah-mudahan sukses, suksesnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.